Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Septina Suryati. Hari ini akan membawakan cerita dongeng yang berjudul tentang kerjasama sahabat hutan. Di hutan Ribo Gunung, sahabat hutan hidup berdampingan dengan aman dan tentram. Mereka hidup sangat rukun sekali walaupun berbeda jenis. Ini adalah si tupai Jania. Dia adalah seekor tupai yang ceria dan pemberani. Dan ini adalah si burung baringin. Dia merupakan sahabat si tupai Jania. Burung baringin seekor burung yang sangat ramah dan juga penyayang. Dan ini adalah Mama Harimau. Beliau merupakan pemimpin di Ribo Gunung yang arif dan bijaksana. Beliau dihormati oleh seluruh penghuni Ribo Gunung. Suatu hari, tupai Jania dan burung baringin sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Pada saat itu, mereka melihat sebatang pohon apel yang sedang berbuah. Rimbun sekali. Nah, tiba-tiba si tupai Jania berkata, "Wow, ada buah apel. Ya, tapi aku mau, tapi tidak bisa memanjatnya. Aku capek." Nah, kemudian datanglah si burung baringin. "Tenang kawan, aku akan membantumu. Nah, ini untukmu." Kemudian si tupai Jania menjawab, "Terima kasih sobatku," sambil menggigit buah apel dengan lahap. Setelah puas bermain dan mereka pun pulang di sore harinya. Dan seperti biasa, sebelum tidur malam mereka akan belajar bersama, membaca buku dongeng, bahkan melakukan hal-hal untuk belajar. Dan begitulah mereka selalu bersama. Di pagi hari, burung baringin bertanya kepada tupai Jania, "Apakah kamu sudah mendengar kabar?" "Tidak," jawab tupai Jania. "Memangnya ada apa? Jawab dong, emang ada apa?" tanya tupai baringin dengan penasaran. Kemudian burung baringin menjelaskan bahwa ada segerombolan orang-orang yang akan menebang beringin tua. Tiba-tiba saja tupai Jania berteriak, "Oh tidak, itu kan tempat tinggal kita. Kita harus menyelamatkannya." "Aduh, bagaimana dengan tempat tinggal kita? Terus teman-teman kita yang lain bagaimana nasibnya?" keluh si tupai Jania dengan penuh perasaan cemas. Kemudian tiba-tiba si burung baringin berkata, "Tenang, sabar. Mari kita temui Mama Harimau dan kita akan bermusyawarah bagaimana mencari jalan keluar atas ancaman ini." Begitu bujuk burung baringin kepada tupai Jania. Akhirnya mereka pergi menemui Mama Harimau dan mereka pun bermusyawarah menceritakan bagaimana ancaman yang akan mereka hadapi. Kemudian Mama Harimau yang bijaksana memberikan nasihat dan arahan bagaimana cara menghadapi penebang pohon itu. Setelah bermusyawarah, akhirnya mereka dengan semangat dan berani menghadapi penebang pohon itu. Kemudian burung baringin dan tupai Jania menemui penebang pohon itu dan berkata, "Tunggu, berhenti sebentar," pinta burung baringin kepada penebang pohon itu. "Hahaha, hai teman-teman, lihat ini, ada tupai dan burung datang menghalangi kerja kita," teriak penebang pohon itu sambil tertawa. Kemudian tupai Jania pun berkata, "Pohon itu adalah tempat tinggal kami dan teman-teman kami semuanya. Tolonglah, jangan ditebang. Hei, jangan ganggu kami. Tidak lihat kami sedang sibuk," teriak penebang pohon itu. Kemudian tupai Jania pun berkata, "Kalau pohon ini ditebang, kemana kami harus pergi? Bukan urusan kami," teriak penebang pohon itu dengan ketus. Kemudian dengan menghibah, burung baringin pun berkata, "Pohon beringin ini sangat berharga bagi kami. Mohon jangan ditebang." Penebang pohon itu tidak peduli apa yang diucapkan oleh mereka berdua. Namun dengan sabar, burung baringin dan tupai Jania meyakinkan penebang pohon itu sambil berkata, "Beringin ini melindungi mata air yang kalian gunakan di desa, dan akarnya yang kuat mencegah longsor pada saat hujan deras." Akhirnya mendengar perkataan mereka berdua, penebang pohon itu tertunduk dan dia pun berkata, "Sejak hari itu pohon baringin tua tetap berdiri di tengah hutan. Burung baringin dan tupai Jania hidup dengan damai dan tentram. Keputusan para penebang pohon untuk tidak menebang membawa berkah bagi seluruh desa. Sumber mata air tetap terjaga
dan desa mereka terhindar dari bencana banjir dan tanah longsor. Demikianlah kisah beringin tua berakhir dengan bahagia, menjadi pengingat bagi yang mendengarnya bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab bersama. Demikianlah suasana alam tempat tinggal sahabat hutan berlari melompat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Septina Suryati. Hari ini akan membawakan cerita dongeng yang berjudul tentang kerjasama sahabat hutan. Di hutan ribu gunung, sahabat hutan hidup berdampingan dengan aman dan tentram. Mereka hidup sangat rukun sekali, walaupun berbeda jenis. Ini adalah si tupai Jania. Dia adalah seekor tupai yang ceria dan pemberani. Dan ini adalah si burung baringin. Dia merupakan sahabat si tupai Jania. Burung baringin seekor burung yang sangat ramah dan juga penyayang. Dan ini adalah mama harimau. Beliau merupakan pemimpin di ribu gunung yang arif dan bijaksana. Beliau dihormati oleh seluruh penghuni ribu gunung. Suatu hari, tupai Jania dan burung baringin sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Pada saat itu, mereka melihat sebatang pohon apel yang sedang berbuah, rimbun sekali. Nah, tiba-tiba si tupai Jania berkata, "Wow, ada buah apel. Ya, tapi aku mau, tapi tidak bisa memanjatnya. Aku capek." Nah, kemudian datanglah si burung baringin. "Tenang kawan, aku akan membantumu. Nah, ini untukmu." Kemudian si tupai Jania menjawab, "Terima kasih sobatku," sambil menggigit buah apel dengan lahap. Setelah puas bermain, dan mereka pun pulang di sore harinya. Dan seperti biasa, sebelum tidur malam mereka akan belajar bersama, membaca buku dongeng, bahkan melakukan hal-hal untuk belajar. Dan begitulah mereka selalu bersama. Di pagi hari, burung baringin bertanya kepada tupai Jania, "Apakah kamu sudah mendengar kabar?" "Tidak," jawab tupai Jania. "Memangnya ada apa? Jawab dong, emang ada apa?" tanya tupai baringin dengan penasaran. Kemudian burung baringin menjelaskan bahwa ada segerombolan orang-orang yang akan menebang beringin tua. Tiba-tiba saja tupai Jania berteriak, "Oh tidak, itu kan tempat tinggal kita. Kita harus menyelamatkannya." "Duh, bagaimana dengan tempat tinggal kita? Terus teman-teman kita yang lain bagaimana nasibnya?" keluh si tupai Jania dengan penuh perasaan cemas. Kemudian tiba-tiba si burung baringin berkata, "Tenang, sabar. Mari kita temui mama harimau dan kita akan bermusyawarah bagaimana mencari jalan keluar atas ancaman ini." Begitu bujuk burung baringin kepada tupai Jania. Akhirnya mereka pergi menemui mama harimau dan mereka pun bermusyawarah menceritakan bagaimana ancaman yang akan mereka hadapi. Kemudian mama harimau yang bijaksana memberikan nasihat dan arahan bagaimana cara menghadapi penebang pohon itu. Setelah bermusyawarah, akhirnya mereka dengan semangat dan berani menghadapi penebang pohon itu. Kemudian burung baringin dan tupai Jania menemui penebang pohon itu dan berkata, Tunggu, berhenti sebentar," pinta burung baringin kepada penebang pohon itu. "Hahaha, hai teman-teman, lihat ini, ada tupai dan burung datang menghalangi kerja kita," teriak penebang pohon itu sambil tertawa. Kemudian tupai Jania pun berkata, "Pohon itu adalah tempat tinggal kami dan teman-teman kami semuanya. Tolonglah, jangan ditebang." "Hei, jangan ganggu kami. Tidak lihat kami sedang sibuk," teriak penebang pohon itu. Kemudian tupai Jania pun berkata, "Kalau pohon ini tebang, kemana kami harus pergi? Bukan urusan kami," teriak penebang pohon itu dengan ketus. Kemudian dengan menghibah, burung baringin pun berkata, "Pohon beringin ini sangat berharga bagi kami. Mohon jangan ditebang." Penebang pohon itu tidak peduli apa yang diucapkan oleh mereka berdua. Namun dengan sabar, burung baringin dan tupai Jania meyakinkan penebang pohon itu sambil berkata, "Beringin ini melindungi mata air yang kalian gunakan di desa, dan akar yang kuat mencegah longsor pada saat hujan deras.
Akhirnya mendengar perkataan mereka berdua, penebang pohon itu tertunduk. Dan dia pun berkata, sejak hari itu pohon baringin tua tetap berdiri di tengah hutan. Burung baringin dan tupai jania hidup dengan damai dan tentram. Keputusan para penebang pohon untuk tidak menebang membawa berkah bagi seluruh desa. Sumber mata air tetap terjaga dan desa mereka terhindar dari bencana banjir dan tanah longsor. Demikianlah kisah beringin tua berakhir dengan bahagia, menjadi pengingat bagi yang mendengarnya bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab menambah indahnya suasana alam tempat tinggal sahabat hutan, berlari melompat dan